Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah membahas ya, mulai dari definisinya tasawuf, apa sih tasawuf itu ya. Terus kita juga bicara sedikit soal sejarahnya ya, sejarahnya tasawuf, bagaimana awal mula tasawuf itu ya. Dan kita sudah perjelas bahwa tasawuf, nama tasawufnya memang ya agak telat ya, 150 Hijriyah yang pertama dijuluki sebagai sufi itu tahun 150 Hijriyah. Jadi di abad kedua ya. Sedangkan tasawufnya sendiri, esensi tasawufnya sendiri itu sudah ada dari zaman sahabat gitu. Ilmunya telat kenapa? Karena ya memang sahabat tidak perlu dengan ilmu tersebut. Mau ngajarin orang yang memang tabiatnya aja udah begitu, ya buat apa gitu. Tasawuf ngajarin orang berakhlak, tasawuf ngajarin orang untuk membersihkan hati. Sedangkan mereka para sahabat ya sudah maksudnya mereka itu sudah mengerti akan hal itu. Jadi nggak perlu lagi dengan ilmu tasawuf. Ya. Jadi adanya ilmu tasawuf karena mulai orang-orang itu mulai rusak, mulai berkecimpung dalam hal duniawi gitu loh, sampai dia lupa masalah hal-hal yang berhubungan dengan hati ya. Insyaallah malam ini kita bakal bahas soal pentingnya ilmu tasawuf ya, pentingnya tasawuf ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'alliful Kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumid amin. Bila anqal ahamiyat tasawuf, pentingnya ilmu tasawuf. Inna takalif asy-syari'ati allati umira bihal insanu fi khassati nafsihi tarja'u ila qismain. Jadi beban syariat ya yang dibebankan kepada kita, kepada manusia ya, tentang masalah yang berhubungan dengan dirinya itu dibagi dua. Ya, dibagi dua. Yang pertama, ahkamun tata'allaq bil a'malidh dhahirah, hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan zahir, amal-amal zahir. Wa ahkamun tata'allaq bil a'malil batinah. Yang kedua, hukum-hukum yang berhubungan dengan amalan batin, ya. Au bi ibarah ukhra, atau kita pakai bahasa lainnya itu ahkamun tata'allaq bi badanil insan wa jismi wa amalun tata'allaq bi qalbi. Satu amal itu berhubungan dengan jasad, satu amal berhubungan dengan hati ya. Bahasa lainnya begitu. Fal a'malul jismiyah nau'ain ya. Jadi perbuatan yang berhubungan dengan badan itu ada dua ya, ada dua jenis. Awamir sama nawahi ya. Ada perintah, ada juga larangan. Ya, perintah-perintah yang diperintahkan apa aja, yang dilarang itu apa aja. Fal awamirul ilahiyah, perintah-perintah Tuhan itu contohnya salat, zakat, haji ya. Sedangkan nawahi, maksudnya larangan itu ada seperti al-qatl, membunuh ya, az-zina ya, sariqah, mencuri, atau syurbil khamr ya, meminum khamr ya. Wa amma al-a'malul qalbiyah fa hiya aidan awamir nawahi. Dan amalan-amalan batin ya, amalan-amalan hati itu juga sama, ada awamirnya, ada nawahinya, ada perintahnya, ada larangannya ya. Amal awamir, perintahnya bagaimana? Bakal iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, seperti iman dengan Allah, malaikatnya ya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Wakal ikhlasi war ridha wasidq wal khusyu wat tawakkul, dan juga seperti ikhlas, ridho, sidik itu tulus ya, khusyuk
tawakal. Ya. Wa aman nawahi, sedangkan larangannya fakal kufur, seperti kafir, ya. Seperti kafir, wan nifaq, dan juga sifat munafik, wal kibir, dan juga sombong, wal ujub, bangga. Nanti kita bahas sedikit ada apa itu artinya ujub atau bangga. Waria, juga pamer. Wal gurur itu terperdaya, ya. Wal hikd, dengki, dan juga terakhir hasad, iri. Wa hadzal qismu tsani al muta'alliq bil qalb, ya, ahammu minal qismil awal inda syarih. Nah, yang kedua ini, ya, tentang hati ini, dia ternyata lebih penting daripada yang pertama, ya, daripada kacamata syariat, ya. Yang kedua ini lebih penting. Wa in kana al-qalbu muhimman, walaupun dua-duanya itu penting, ya. Kita nggak bilang sholat itu nggak penting, naudzubillah, ya. Perbuatan zahir semuanya penting, ya. Tapi yang batin itu lebih penting, ya. Kenapa? Li'annal batin asasud zahir wa masdaruhu wa a'maluhu mabda'un mabda'u a'malidh zahirah. Karena yang batin itu, ya, perbuatan batin itu tadi, amal-amal batin itu asasnya zahir, ya, asasnya zahir, dan juga sumbernya segala sesuatu itu mulainya dari hati, gitu loh, ya. Wa amaluhu mabda'u a'malidh zahir, sedangkan perbuatan-perbuatan batin itu adalah permulaan dari perbuatan-perbuatan yang zahir. Orang kalau mau mulai melakukan sesuatu pasti dia dimulainya dari apa? Dari niatnya. Ya, bagaimana hatinya berbicara, gitu. Ketika orang melakukan sholat, ketika seseorang melakukan sholat, ya pasti dimulaikan dengan apa? Dengan niat, gitu loh. Buat apa sholatnya? Fasadu ikhlali fasadihi ikhlalu baqiyatil a'malidh dhahirah. Maka dengan rusaknya tadi itu, rusaknya batin, rusaknya hati, ya, itu menyebabkan cacatnya amal-amal yang zahir. Itu masalah jadinya, ya. Tapi dzalika qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Makanya Allah katakan apa? Barang siapa orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka lakukanlah amal-amal soleh. Cukup dengan amal soleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekutukan apa di dalam ibadahnya, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya akan sesuatu. Jadi betul-betul amalnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jelas ada dua pembagiannya, ada zahir, ada batin. Yang batin lebih penting. Kenapa? Karena dia sumber daripada yang zahir. Permulaannya amalan-amalan zahir dimulai dari yang batin. Ya. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwajjihu ihtimam as-sahabati islahi qulubihim wa yubayyinu lahum anna salahal insan mutawaqqifun ala islahi qalbihi wa shifaihi minal amradil khafiyah wal ilalil kaminah wa huwa alladhi yaqul ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Jadi maka dari itu Rasulullah SAW kenapa dia itu mengarahkan fokusnya para sahabat itu untuk benerin hatinya, ya, benerin hatinya, dan menjelaskan kepada mereka bahwa benernya manusia itu tergantung dengan apa? Benernya hati, ya, dan juga bersihnya hati itu daripada penyakit-penyakit yang tidak terlihat, ya, penyakit yang terpendam, ya. Wa huwa alladhi yaqul, dan dialah Rasulullah SAW yang berkata apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad, di dalam tubuh itu ada apa? Ada daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia benar daging itu, maka semua tubuhnya dia jadi benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau dia rusak hatinya, maka seluruh jasadnya juga rusak. Ya, ini dalam hadisnya, dalilnya gitu. Rasul juga mengatakan, ya, jadi kamakan alaihi salatu wassalam
yu'allimuhum anna mahala nadharillahi ila ibadihi innama huwal qalb. Rasul juga mengajarkan kepada para sahabat itu bahwa hati itu tempat Allah melihat, ya. Tempat pandangannya Allah itu di mana? Di hati, ya. Dalam hadis dikatakan apa? Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu enggak ngelihat kepada apa? Kepada jasad kalian, enggak ngelihat kepada bentuknya kalian, tapi apa? Yang dulu ila qulubikum. Yang dilihat itu hatinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada hati kalian gitu. Pamadama. Jadi ini kesimpulannya, ya. Pamadama salahul insan marbutan bi salahi qalbihi alladhi huwa masdaru a'malihi adh-dhahira ta'ayyana 'alaihi al-'amal 'ala islahihi bi takhliyatihi min as-sifatil madhmumati allati nahana Allahu 'anha wa tahliyatihi bis sifatil hasanati allati amarana Allahu biha wa 'inda idzin yakunu qalb saliman sahihan wa yakunu sahibuhu minal faizin an-najin. Jadi kesimpulannya apa? Kalau selama kebaikan manusia itu tergantung dengan apa namanya? Dengan kebaikan hatinya, yang mana hatinya itu adalah apa tadi sebutnya? Sumber daripada perbuatan-perbuatan yang zahir. Kesimpulannya apa? Berarti wajib kepada seorang itu untuk melakukan membersihkan apa? Membenarkan hatinya. Dengan apa? Dengan membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghiasi apa namanya? Hatinya dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang baik dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka dari situ dengan begitu hati kita menjadi lebih sehat, menjadi apa namanya? Menjadi benar, sehat, suci, wa yaqumu sahibuhu minal faizin an-najin, dan orangnya, kitanya ini ya menjadi termasuk daripada orang yang beruntung dan juga selamat, ya. Jadi kesimpulannya untuk membersihkan hati itu hukumnya apa? Wajib, ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari kiamat itu adalah hari yang apa? Tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak, tidak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari dosa, ya. Terus kita bicara tentang hukum ilmunya, hukum mempelajarinya, ya. Qala Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, Imam Jalaluddin Suyuti berkata, amma ilmul qalbi wa ma'rifatu amradihi minal hasadi wal ujubi war riya'i wa nahwiha, ilmu hati dan juga yang mengetahui dan mengetahui penyakit-penyakitnya seperti hasad tadi, ya, dengki, iri, ujub, riya, ya, dan semisalnya. Faqala al-Ghazali, Imam Ghazali berkata apa? Innaha fardhu ain. Hukumnya itu fardhu ain. Jadi setiap orang tuh harus belajar, gitu loh. Jadi nggak ada alasan orang itu mau nggak peduli untuk mempelajari ilmu ini, ya. Setiap orang wajib untuk mempelajarinya. Setiap orang wajib untuk mengetahuinya. Kalau misalkan ditanya apa namanya, kenapa dia di akhirat datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang kotor, gitu. Nggak ada hujah kalau misalkan di tempatnya itu ada ulama, ya. Ada orang-orang yang mengajarkan gimana caranya membersihkan hati, tapi kitanya nggak mau belajar, gitu. Nah, gimana bisa membersihkan hati kalau misalkan kita aja nggak tahu penyakit hati itu apa, ya? Gimana mau bersihin hati kalau misalkan kita nggak tahu caranya itu gimana, gitu loh. Maka dari itu apa? Fatanqiyatul qalbi wa tahdhibun nafs min ahamil faraidil ainiyati wa ujabul awamir lillahiyya bidalil ma warada fil kitab wa sunnah wa aqwalil ulama. Maka dari itu membersihkan hati dan juga mendidik diri, ya, mendidik nafsu kita itu apa? Termasuk fardu ain yang paling penting, ya, fardu ain yang paling penting dan yang paling perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling wajib untuk dijalani dengan dalil apa? Dengan dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga perkataan ulama yang kita bakal sebutkan. Faminal kitab, dari kitab, daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa qauluhu ta'ala qul,
innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah bahwasanya hanya saja Tuhanku mengharamkan apa? Al-fawahish, sesuatu yang keji. Ma dhahara minha wa ma batan. Yang zahir dan juga yang batin. Jadi bukan yang zahir aja ya. Wa qauluhu ta'ala wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Bahkan di dalam ayat yang kedua ini bahasanya apa? Wala taqrabu, jangan dekati. Jadi bukan sekedar apa namanya menghindari, tapi jangan dekatin juga. Jangan dekati al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang zahir ataupun yang batin. Fal fawahish al-batinah. Fal fawahish al-batinah apa? Perbuatan keji-keji yang batin itu seperti apa? Kama qala al-mufassirun hiya al-hifdhu war riya wal hasad wan nifaq. Ya, mufassir para ahli tafsir itu mengatakan apa? Ya, hikit, kedengkian, riya, pamer, hasad, iri, nifaq, kemunafikan, ya. Wa minas sunnah, dan dalam sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalilnya kullal ahadits allati waradat fin nahyi 'anil hikdi wal kibri war riya'i wal hasad wa aidan al hadits al amira bit tahalli bil akhlaq al hasanah al muamalati wal muamalat at thayyibah fal turaji fi mawadhi'iha. Jadi semua hadis ya yang melarang kita daripada hikid, daripada kibir, sombong, riya, pamer, hasad, ya, iri, dan juga semua hadis yang memerintahkan kita untuk menghiasi diri dengan akhlak yang baik, ya, itu semua, dan juga muamalah itu interaksi sosial yang benar, yang baik, ya, itu semuanya adalah dalil atas wajibnya kita mempelajari ilmu tersebut. Yang kedua apa? Wal hadits al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian. Kalau bid'un itu, kalau bahasa Arab ada kata bid'un itu sekiannya gitu loh. Jadi kalau 70 bid'un wa sab'un, sab'un itu kan artinya 70. Ya, bid'un wa sab'un artinya 70 sekian. 70 sekian syu'bah. Syu'bah itu cabang. Jadi iman itu ada 70 sekian cabang. Ya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Ya. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendahnya itu apa? Menyingkirkan duri daripada jalan, ya. Lalu di sini disebutkan apa? Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu termasuk daripada cabang iman, ya. Jadi termasuk cabang daripada iman. Rasa malu itu termasuk apa? Zahir apa batin? Batin. Ya. Rasa malu itu termasuk daripada yang batin. Fa kamalul iman bi kamal hadhihi syu'ab wa tahalli biha. Jadi sempurnanya iman dengan sempurnanya cabang-cabang ini juga, ya. Jadi wa ziyadatu bi ziyadati hadhihi sifat, dan bertambahnya iman juga dengan bertambahnya sifat-sifat ini, gitu loh. Wa naqsuhu bi naqsiha, dan kurangnya juga sama. Kurangnya imannya dengan kurangnya cabang-cabang tersebut. Wa innal amradal batinata kafiyatun li ihbati a'malil insani walau kanat katsira. Nah, yang ini nih ya, yang penting. Ya, penyakit hati itu ya cukup untuk menghancurkan atau menghilangkan amal-amalnya insan yang zahir itu hilang pahalanya semua. Walau kanat katsira, walaupun amalannya banyak. Ya, kita amal sedikit, nggak banyak, penyakit hatinya banyak, betul. Ya, jadi hati-hati sama penyakit hati ini. Ya. Wa amma aqwalul ulama, sedangkan perkataan ulama, faqad addal ulama ala muradul qalbiyyah minal kaba'ir allati tahtaju ila taubat mustaqillah qala sahibul jawharatut tauhid. Jadi ulama ini telah menjadikan penyakit-penyakit hati itu termasuk daripada kabair. Antum tahu kabair? Kabair itu dosa besar. Ya. Ada shaghair, ada kabair. Ya, ada dosa kecil, dosa besar. Kalau misalkan dosa kecil itu hilangnya bagaimana? Ya cukup dengan istighfar. Ya. Cukup dengan istighfar. Orang-orang beristighfar atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menghapus dosa tersebut, ya. Ada perbuatan-perbuatan
yang jika kita mengerjakan perbuatan tersebut dosanya dihapuskan. Nah, ini yang dihapuskan adalah as-saghair. Sedangkan kabair, dosa-dosa besar, ya perlu dengan taubat. Perlu dengan taubat, ya. Jadi di sini sebutkan apa? Penyakit hati itu minal kabair allati tahtaju ila taubah mustaqillah. Ya, penyakit hati itu termasuk daripada kabair, dosa besar yang perlu dengan tobat tersendiri, tobat khusus gitu. Jadi kalau antum ada riya, antum harus tobat ya Allah, saya bertobat daripada apa? Dosa riya, ya Allah saya bertobat daripada penyakit hati. Ucapin kalau lagi tobat. Ya, jadi jangan tobat sama perbuatan-perbuatan yang zahir doang. Tobat juga dari perbuatan-perbuatan yang batin, daripada penyakit-penyakit hati. Kalau sahib Jawharatut Tauhid, sahib Jawharatut Tauhid mengatakan apa? Wa'mur bi'urfin wajtanib namimah wa ghaibatan wa khaslatan dzamimah wa ghibatan wa khaslatan dzamimah kal ujubi wal kibri wa da'il hasadi wa kal mira'i wal jadali fa'tamidi. Ya, maka perintahkan kepada kebaikan dan tinggalkan adu domba dan juga ribah dan perangai-perangai buruk, ya. Wa khaslatan dzamimah perangai buruk seperti apa? Seperti ujub atau sombong, wadail hasad dan juga penyakit hasad, dengki iri, wakal mirai wal jadal dan juga debat, ya. Wa fa'tamidi, maka pegang ini, ya. Yaqulu syarih wa inda qawlihi wa khaslatan dzamimah, ya, yang menjelaskan ini syarihnya itu mengatakan apa? Tentang ketika perkataan khoslah dzamimah tadi itu, perangai yang buruk. Ai wajtanib kulla khoslatin dzamimatin syar'an. Jadi tinggalkan semua perangai-perangai buruk secara syariat. Wa inna ma khassal musannif ma dzakarahu, maksudnya musannif ini orang sahib Jawharatut Tauhid tadi mengatakan mengkhususkan apa yang disebutkan tadinya itu. Jadi kan khoslatan dzamimah itu semuanya, ya. Tapi disebut perangai buruk. Itu semua perangai buruk termasuk penyakit-penyakit hati itu termasuk. Tapi masih disebut lagi nanti setelahnya. Ujub, sombong, penyakit iri tadi masih disebut lagi. Kan udah disebut tadi. Ya kan, perangai buruk itu udah termasuk. Ya, tapi disebut lagi. Maksudnya apa? Maksudnya yu'addu ihtimaman bi uyubin nafs. Maksudnya dia itu benar-benar memperhatikan itu. Memperhatikan bagian kotoran-kotoran hati tadi itu. Fa inna baqa'aha ma'a islahidh dhahir ka lubsi thiyabin hasanatin ala jismin mulattaqin bil qadurat. Jadi dikasih analogi nih, analoginya gampang. Jadi karena orang itu yang benar dirinya itu zahirnya betul bagus, ya. Tapi hatinya itu buruk, hatinya rusak, penuh dengan penyakit hati, itu sama kayak orang yang pakai baju bagus. Bajunya bagus, tapi badannya itu kotor sama sama najis, sama noda. Gitu. Ini buat apa? Gitu. Badannya semuanya najis, kotoran semua, ya. Najis semua. Tapi pakai baju bagus. Cuma pakai baju bagus. Orang nggak ada yang mau dekat bau, ya. Terus di sini sebutin nih artinya ujub nih apa gitu, ya. Wa yakunu aidan kal ujub wa huwa ru'yatul ibadah wa isti'dhamuha kama ya'jabul 'abidu bi ibadatihi wal 'alimu bi ilmi. Ini mungkin banyak yang enggak tahu tentang ujub. Ujub itu merasa bangga dengan perbuatannya sendiri, dengan amalnya sendiri, ya. Dengan amalnya sendiri. Jadi melihat kepada ibadah wa isti'dhamuha dan mengagungkannya. Maksudnya dia ngerasa bangga. Kama ya'jabul 'abid bi ibadati wal 'alim bi ilmi, sebagaimana seorang yang ahli ibadah kagum sama ibadahnya atau ahli ilmu yang kagum dengan keilmuannya. Ini bukan riya nih, beda. Kalau riya nih kan pamer. Jadi di depan orang dilihat nih. Ya kan, gue sedekah nih banyak nih, orang lihat nih. Ini pamer gitu. Nah, sekarang beda. Ini orang sedekah sembunyi-sembunyi. Ya, di masjid enggak ada yang lihat. Ditutupin, gak ada yang lihat. Masya Allah, gue soleh banget nih, ya. Sedekah gak ada yang lihat, gitu. Itu ujub tuh. Itu penyakit hati. Gimana bisa tahu kalau nggak tahu ilmunya? Ya, harus tahu dulu, gitu. Orang nggak mungkin bisa lepas dari penyakit kecuali dia tahu penyakitnya bagaimana. Kalau udah tahu penyakitnya, baru kita bisa nyari
Nyari obatnya. Gimana caranya membersihkan hati daripada itu? Ya pertama tahu dulu nih ujub itu bagaimana. Kayak gitu. Orang sholat, ya bangga sama sholatnya, ya. Oh, Masya Allah, gua udah sholat tiap hari, sholat duha nggak pernah lepas, gini-gini. Nggak pernah cerita ke orang, tapi dalam hati dia ngomong gitu. Ya, itu ujub. Ya, itu ujub. Ya. Bahwa haram, fahada haram, maka ini ujub ini adalah hukumnya haram. Wakadzalika ar-riya'u fahuwa haram, riya juga, pamer juga hukumnya haram. Wa mithlul ujub adzulm wal baghi wal kibir wa da'il hasadi wal mira'i wal jadal. Seperti hukumnya ujub juga sama, zalim, ya, melampaui batas, sombong, penyakit hasad, iri, al-mira'i wal jadal, debat, ya. Debat di sini tuh maksudnya debat cekcok gitu loh, musuhan satu sama lain gitu, ya. Wa yaqulul faqih al-kabir al-allamah Ibnu Abidin, ya, al-allamah Ibnu Abidin mengatakan fi hasyati syahira, di dalam hasyahnya yang masyhur, yang terkenal, inna ilmal ikhlasi wal ujubi wal hasadi wal riya'i fardu ainin. Dia tadi intinya ilmu untuk mengetahui penyakit hati itu fardu ain hukumnya. Wa mithluha wa ghayruha min al-afati nufusi kal kibri wasyuhi wal hikdi wal ghasyi wal ghadabi. Ghadab itu termasuk tuh, ghadab termasuk penyakit hati. Apa? Marah, ya. Wal adawah, permusuhan, ya. Wal baghdha, kebencian, ya. Hati-hati, ya, kita kalau nggak suka sama orang itu nggak, udah maafin aja gitu. Jangan biarin ada rasa benci dalam hati itu, dibuang, ya. Wal tamak, ya. Wal bukhul, pelit. Wal batar, kufur nikmat, ya, udah dapat nikmat tapi kitanya masih, ya, nggak bersyukur. Wal batar, wal khuyala, nih kalau ngomongin masalah batar nih, maksudnya gini, ya, antum kalau dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih nikmat, ente jangan cari hal yang ente nggak punya. Ente lihat hal yang udah ada sama ente gitu. Jadi ada cerita orang ini sengaja raja itu ngasih ke dia tuh ngomongnya 100 dinar tapi dikasihnya 99. Itu orangnya puyeng nyariin 1 dinarnya, kalau 99 itu syukurin. Gitu loh. Gara-gara 1 dinar dia sampai pusing gitu loh. Padahal masih ada 99 dinar. Aslinya kan kagak dapet apa-apa. Syukurin itu lu dapat 99 kan gitu aslinya. Ya. Jadi itu masalahnya tuh. Apa? Kufur nikmat. Wal khuyala angkuh wal khianat, wal mudahana juga bermuka dua. Wal istikbar, sombong anil haqqi, daripada kebenaran, sombong daripada kebenaran. Orang dikasih tahu yang benar tapi sombong enggak mau dengar, ya. Dia merasa apa namanya, itu begini sih, itu begini gitu. Pokoknya enggak mau dengar tuh. Dengan kebaikan itu juga termasuk penyakit hati. Wal makar, wal mukhada'ah, menipu. Wal qaswah, keras hati, keras kepala maksudnya, ya. Qutulil amal, dan juga panjang angan-angan. Wa nahwiha, dan sebagainya, mimma huwa mubayyan fi rubil muhlikati minal ihya, yang mana disebutkan di dalam kitab ihya, yang lainnya ada disebut di kitab ihya di bab rubil muhlikat. Qala fihi, dikatakan di dalamnya, wala yanfaqu anha bashar, orang-orang itu tidak bisa lepas daripada apa? Penyakit hati. Makanya fayulzimuhu an yata'allama minha, maka wajib kita apa? Untuk belajar ilmu ma yara nafsahu muhtajan ilaih, yang kita itu sadari, oh ini kayaknya diri gua perlu nih belajar ilmu ini gitu, ya. Wa izalatuha fardhu ain, dan menghilangkan penyakit tersebut fardhu ain, setiap orang wajib, ya. Wala yumkin illa bima'rifati hududiha wa asbabiha wa alamatiha wa ilajiha fa inna man la ya'rif asy-syarr yaqa fi. Nah, ini biar lebih jelas, ya. Makanya nggak mungkin orang-orang itu bisa lepas daripada penyakit hati kecuali dia apa? Tahu batasan-batasannya. Kapan dia dikatakan sakit hati? Penyakit hati itu kapan? Gitu loh. Dia dikatakan sakit itu kapan? Yang kedua, penyebab-penyebabnya. Apa yang menyebabkan penyakit hati itu datang? Yang ketiga, apa namanya, tanda-tandanya bagaimana? Yang keempat, obatnya seperti
seperti apa gitu. Bagaimana cara ngobatinya? Fa inna man la ya'rifa syarr yaqfi. Karena apa? Karena orang yang nggak tahu keburukan dia bakal jatuh ke keburukan tersebut. Nggak tahu apa namanya, kayak kita kemarin cerita sebagai contoh ya, orang yang beramal tanpa ilmu, orang berkholwat tapi nggak ada ilmunya, akhirnya apa? Dia nggak mau nikah tapi kambing dipakai, ya? Nggak mau nikah tapi melepaskan syahwatnya pakai kambing, dosa. Nggak tahu ilmunya, nggak tahu dia, ya. Makanya Sahib Sofatul Zubat bilang apa? Waman bi ghairi ilmin ya amalu, orang yang tanpa ilmu beramal, waman bi ghairi ilmin ya amalu amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak, nggak diterima. Hanya penting untuk kita belajar mengetahui apa namanya penyakit-penyakit hati tersebut. Wa yaqulu sahibul al-hadiyatil al-laiyah, al-hidayatil al-laiyah, di dalam sahib hidayah al-alaiyah, Imam siapa ini namanya? Al-Imam Alauddin, ya betul. Imam Alauddin. Jadi nama kitabnya Hidayah al-Alaiyah. Waqad tadhaharat nususus syara' wal ijma' ala tahrimil hasad. Jadi jelas ya bahwa nas-nas syariat baik itu Al-Qur'an, hadis dan juga ijma' ala tahrimil hasad, bahwa hasad itu haram, ihtiqar muslimin juga haram, apa namanya? Meremehkan orang-orang muslim. Ya hati-hati memandang orang lain, dia ini mah enggak bisa apa-apa, dia gitu. Hati-hati kalau kita punya ilmu sedikit jangan sampai meremehkan orang lain. Wa iradatil makruh bihim, apalagi menginginkan keburukan jatuh kepada mereka. Hati-hati. Ini saudara kita selama muslim, jangan sampai ada perasaan begitu. Ini perasaan nih. Ya, kita bukan udah berbuat, enggak, ini perasaan nih. Jauhin kayak gitu. Kita pengen mudah-mudahan si fulan tuh dapat musibah tuh, mudah-mudahan si fulan tuh apa namanya? Beli mie enggak ada bumbunya. Jangan itu. Keburukan juga ya, jangan gitu ya. Wal kibr, dan juga sombong, wal ujub, wal riya, wal nifaq, ya, penyakit-penyakit hati. Wa jumlatil khaba'ith min a'malil qulub, balis sama' wal basar wal fuad, bahkan pendengaran dan juga penglihatan dan juga hati, kullu dzalika kana anhu mas'ula, semuanya bakal diminta pertanggungjawaban di akhirat. Mimma yadkhulu tahta ikhtiyar, yang mana hal tersebut termasuk daripada hal yang termasuk daripada aspek atau ranah pilihan. Maksudnya kita itu bisa milih mau mengerjakan itu atau enggak gitu loh. Kita mau ngobatin penyakit hati itu atau enggak, mau mengubah penyakit hati itu, ngilangin penyakit hati itu atau enggak gitu. Termasuk ikhtiar gitu loh. Kita mau bicara apapun itu kita yang milih gitu. Mau mengucapkannya atau enggak, kataan kotor itu mau diucapkan atau enggak gitu. Itu ranah pilihan. Itu semua bakal diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat ya. Wa yaqulu sahibu maraqil falah, ya, sahib maraqil falah mengatakan apa? La tanfa'ut taharatu zahiratu illa ma taharatil batinah, enggak manfaat taharah bersihnya zahir tanpa apa namanya bersihnya yang batin, ya. Bil ikhlas, dengan ikhlas, wan nazahati anil ghilli wal ghushi wal hikdi wal hasadi, ya, dengan dan membersihkan diri daripada tadi apa semua penyakit hati tadi itu, wa tathhiril qalbi amma siwallahi minal kaunain, dan membersihkan ini ajib. Jadi disebutkan sampai apa? Dan juga membersihkan hati, ya, daripada semua yang selain Allah, daripada dua alam, mau dunia atau akhirat gitu, mau dunia ataupun akhirat. Fa'buduhu lidzatihi la li'illah, sehingga seseorang itu apa namanya benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena zatnya, karena zat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena illah. Illah itu maksudnya bukan ada penyebab lain gitu loh. Jadi, saya beribadah sama Allah karena saya pengen kaya. Saya beribadah sama Allah biar saya masuk surga gitu. Bukannya buruk, pengen akhirat itu bagus juga gitu. Tapi usahakan itu pelan-pelan ibadahnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, karena cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Awalnya memang karena ya, siapa yang nggak mau masuk surga? Siapa yang nggak takut sama neraka? Tapi usahakan semuanya itu nanti kembalinya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita pengen masuk surga karena apa? Karena itu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di surga itu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Muftaqirat ilaih, dengan
selalu merasa kita itu butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yatafaddalu bil manni bi qada'i hawajil muttar biha atfan alaih. Dan dialah yang yang memberikan dengan karunia-Nya, dengan memberikan, mengabulkan hajat-hajatnya seseorang yang mana dia itu terdesak, ya, dalam keadaan terdesak. Ya, karena apa? Karena itu daripada lembutnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah, sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut. Fatakunu abadan fardan lil malikil ahadul fard, maka kamu menjadi orang yang engkau menjadi seorang hamba yang tulus kepada sang pemilik yang maha esa, Allah Subhanahu wa taala. La yastaruqa syai'un minal asya'i siwa, ya, tidak memperbudak apapun, tidak ada yang memperbudak kamu, ya, daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yastamliku hawaka an khidmatika iyah, dan juga nafsumu, dirimu itu tidak menguasaimu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Basri mengatakan rahimahullah, rubbamastur sabatku syahwatuhu qad uriya min sitrihi wa intahaka. Berapa banyak orang yang ditutup aibnya, ya, kita semua punya dosa, ya, ditutup aibnya, ya, sabathu syahwatuh, tapi dia itu ditawan lah sama syahwatnya, dia itu menuruti syahwatnya, maksudnya gitu, dituruti syahwatnya terus qad uriya min sitrihi wa intahaka, sehingga dia itu sudah dihilangkan, maksudnya dibuka aibnya sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia itu dipandang sama orang itu buruk, ya. Berapa banyak orang itu awalnya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, tapi karena berterusan menuruti syahwatnya itu tadi, dia akhirnya ya terbuka aibnya tersebut, ya. Sahibus syahwati abdun. Nah, dikatakan di sini disebut apa? Orang pemilik syahwat itu adalah budak, diperbudak sama syahwatnya sendiri. Faida malaka syahwat, tapi ketika dia bisa menguasai syahwatnya sendiri, bisa mengendalikan syahwatnya sendiri, adha malikan, dia menjadi raja, ya, raja atas dirinya sendiri. Ya, kalau misalkan kita nurutin syahwat terus, ya kita antum budak gitu loh, nggak bisa lepas, ya, sama syahwatnya aja nurut, ya. Ketika kita bisa menguasai diri kita sendiri, maka kita sejatinya itu raja untuk diri sendiri, ya. Faida akhlasolillah, sehingga ketika seseorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa bima kallafahu bihi, dan juga dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya, dia kerjakan, ya, ikhlas, perintahnya dikerjain, hafatul inayatu haitsu ma tawajjah wa tayammam, maka pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala, lindungannya Allah Subhanahu wa taala itu selalu meliputi dia kemanapun dia pergi, kemanapun dia menghadap. Wa'allamahu ma lam yakun ya'lam, dan Allah akan ajarkan dia ilmu yang dia sebelumnya nggak tahu. Oh, gimana begitu? Ada dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, qala Tahawi, Imam Tahawi mengatakan di dalam Hasyiah, daliluhu qaulu ta'ala, dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah. Pertamanya apa? Takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kenapa? Wa yu'allimukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kalian. Jadi dengan seseorang itu bertakwa, ikhlas, dan juga beramal karena Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan dia ilmu yang sebelumnya dia enggak tahu. Wa kama la yahsunul bil mar'i an tadhhara amama an-nasi bi thiyabin mulattah. Bithiyabin mulattafatin bil aqdari wal adran la yaliqu bihi an yatruka qalbahu maridan bil ilalil khafiyyah wa huwa mahalun nadharillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ini analoginya begini, sebagaimana orang itu kan nggak pantas, ya, nggak pantas untuk berhadapan dengan manusia dengan baju yang kotor, baju yang lusuh, kan gitu.
Itu nggak pantas. Ya, begitu juga seseorang itu juga nggak pantas untuk apa? Membiarkan hatinya itu sakit dengan kotoran-kotoran hati. Membiarkan apa hatinya itu memiliki kotoran-kotoran, padahal hati itu tempatnya Allah memandang dia, gitu. Allah mandang kita itu bukan dari bentuknya, tapi dari hatinya. Tapi kita biarin hatinya kotor, gitu. Itu analoginya sama. Ya, orang-orang ngelihat kita dari zahirnya. Gak mungkin kita menghadap presiden, kita pakai baju yang acak-acak, asal-asalan, kos oblong, kan begitu. Gitu juga, ya. Kita juga jangan sampai hidup di dunia ini dengan hati yang kotor. Padahal hati itu tempatnya Allah melihat kita. Ya. Terus di sini katakan tutabbibun jismaka alfani liyabqa wa tatruka qalbaka albaqi maridan. Dalam syair sebutkan apa? Kamu gimana bisa nih, maksudnya gitu. Gimana bisa kamu itu menyembuhkan badan kamu, ya, menyembuhkan badan kamu, mengobati badan kamu yang mana itu badan kamu itu fana. Untuk apa? Untuk kekal, maksudnya untuk bertahan hidup, gitu loh. Kamu biarkan tubuh kamu itu, kamu obati tubuh kamu itu yang fana agar bisa bertahan hidup. Tapi kamu biarin hati kamu itu, hati kamu yang kekal, sejatinya kekal sampai akhirat nanti, terus sakit, gitu loh. Badan akhirnya bagaimana sih? Mati, kan begitu. Tapi penyakit hati terus, gitu lah, sampai akhirat terus, gitu. Li'anna al-amradul qalbiyah sababu bu'dil 'abdi 'anillahi ta'ala. Karena apa? Penyakit-penyakit hati itu penyebab seorang hamba itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, wa bu'dihi 'an jannatil khalidah, dan jauh daripada surganya yang kekal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Enggak bakal masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada sebiji sawi daripada kesombongan. Ya. Kita berusaha berobat untuk badan kita biar kita terus bertahan hidup, tapi kita biarin hati kita itu kotor. Padahal itu justru yang jadi tiket kita bisa masuk surga. Ya, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan salim, dalam keadaan selamat. Maksudnya selamat daripada penyakit-penyakit hati, selamat daripada dosa-dosa hati, begitu. Wa ala hadza fasalamatul insani fil akhirah. Ini jadi kita bicara tentang keterkaitannya antara hati sama akhirat, gitu loh. Jadi awalnya kita sudah bicara tentang kewajibannya atau apa, dan hubungannya juga dengan akhirat. Maka selamatnya manusia itu di akhirat itu nanti ya tergantung selamatnya hatinya. Wa najatuhu fi najatihi min amradil madhkurah, dan juga selamatnya dia juga tergantung daripada selamatnya dia daripada penyakit-penyakit hati, gitu loh. Wa qad takhfa 'alal insani ba'du uyubi nafsihi. Sebagian manusia itu banyak manusia itu orang-orang itu nggak ngelihat penyakit hatinya. Wa tadiqu alaihi ilalu qalbi. Bahkan sampai sangat samar untuk kita bisa mengetahui penyakit hati kita, gitu loh. Ya kayak tadi Ujub kita kasih contoh gitu, ya. Bukan riya nih Ujub, udah sendiri-sendiri, ternyata masih ada penyakit hati. Fayataqidah fi nafsihil kamal, maka seseorang itu sudah nyangka dirinya itu sempurna, gitu loh. Wah, gue udah banyak sholatnya banyak, puasanya rajin, semuanya rajin, gitu. Udah yakin dia itu sempurna. Wa huwa ab'adu ma yakunu anhu, padahal dia itu jauh daripada kata sempurna. Karena apa? Karena ada penyakit hatinya. Semua amalan yang banyak tadi itu banyak yang hilang, banyak yang gugur. Nauzubillah. Famasabilu ila iktishafi amradihi wa ta'arrufu ala daqaiqi ilali qalbihi. Maka bagaimana tuh caranya kita mendeteksi penyakit-penyakit tersebut dan mengenal secara detail penyakit-penyakit tersebut. Wa mat tariqul amali ila mu'alajati hadhil amrad, dan gimana sih caranya untuk ngobatin penyakit-penyakit ini, wa takhallus minha, dan juga membersihkannya. Jawabannya apa? Solusinya apa? Inna tasawufa huwa alladhi ikhtassa bi mu'alajatil amradil qalbiyah. Ilmu tasawuf inilah ya ilmu yang memang khusus untuk membahas penyakit-penyakit hati, mengobati penyakit-penyakit
hati, wa tazkiyatin nafs, dan juga membersihkan jiwa, wa takhallus min sifatihan naqisah, dan juga membersihkan hati tersebut daripada penyakit-penyakitnya yang buruk ya. Maka qala Ibnu Zakwan, ini faedah ilmunya nih, faedah ilmu tasawuf. Qala Ibnu Zakwan fi faidatit tasawuf wa ahamiyatihi, ilmun bihi taswiyatul bawatin min kadaratin nafsi fil mawatin. Dalam syairnya sebut apa, dikatakan apa, tasawuf itu ilmu ya, yang dengannya kita itu bisa membersihkan hati daripada kotoran-kotoran jiwa di setiap keadaan. Qala al-alamah al-Manjuri fi syarh hadzal bait ya, al-alamah al-Manjuri mengatakan saat menjelaskan bait ini, bait syair ini, apa, at-tasawuf ilmu yurahu bihi kaifiyatu tasfiyatul batin minal qadaratin nafs. Tadi tasawuf itu ilmu yang kita tahu gimana cara bersihin hati daripada penyakit-penyakitnya. Ai uyubiha wa sifatihal madmumah. Ya, maksudnya itu keburukan-keburukannya dan sifat-sifat yang tercela. Seperti apa? Seperti kebencian, dendam, iri, ya, khianat, wush, curang, wa hubbit tana, dan juga cinta sama apa? Pujian. Senang sama pujian orang, itu termasuk. Wal kibir, sombong, waria, ria, terus marah, tamak, pelit, ta'zimul aghniya wal istihanatil fuqara. Di sini juga disebut begitu. Apa? Mengagungkan orang-orang kaya dan merendahkan orang-orang miskin. Hati-hati. Li'anna ilma, jadi ini zaman sekarang paling banyak kayak begini. Ini bisa gitu loh. Maksudnya harta itu jadi takaran kemuliaannya seseorang. Orang hartanya banyak, diagungin, didengar perkataannya. Ya, orang nggak punya apa-apa, lu aja nggak punya apa-apa, lu mau ngomong di hidup gua, ngurusin hidup gua. Yang dideketin orang-orang kaya, orang-orang miskin nggak mau didengar, nggak mau ini. Ya, itu. Hati-hati. Li'anna ilmu tasawuf uqubatin nafsi wa tanazzuhi an akhlaqiha. Dan li'anna ilmu tasawuf yutalli 'ala al-'aibi wal 'ilaji wa kaifiyatihi. Karena ilmu tasawuf itu apa? Dia itu bisa memperlihatkan kepada kita aib dan juga aib-aibnya, keburukan hatinya dan juga obatnya, wa kaifiyatihi, dan juga gimana cara membersihkannya. Fa bi ilmi tasawuf yatawassal ila qat'i uqubatin nafsi wa tanazzuhi min akhlaqiha al-madhmuma wa sifatiha al-khabithah hatta yatawassal bidzalika ila taqdiyatil qalbi an ghairillahi ta'ala. Jadi dengan ilmu tasawuf itu kita bisa potong itu semua apa, sifat-sifat buruk, dan kita bisa sampai kepada menghiasi hati kita dengan menghilangkan semua yang ada di dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya kita bersihkan hati dari yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahliyati bi dzikrillah, dan kita penuhi, kita hiasi hati tersebut dengan zikir kepada Allah. Ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini bisa nggak harus pakai mulut gitu loh. Zikir itu yang sejatinya itu maksudnya ingat Allah. Ya. Karena zikir dimanapun, kapanpun itu kan bisa. Dalam hati bagaimana? Kalau di dalam kamar mandi bagaimana? Ya, di tempat-tempat buruk bagaimana? Jadi nggak harus mulut, ini cuman wasilah, cara gitu loh, salah satu cara gitu. Tapi sejatinya zikir itu dalam hati, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan kita nih setiap malam Rebo ya, di sini kita datang baca yasin, baca rotif ya. Usahakan kita juga menghadirkan hati kita, menghadirkan Allah di dalam hati kita. Amma tahliyatun nafs, sedangkan menghiasi diri bisifatil kamilah, dengan sifat yang ini keutamaannya sufi nih, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, dengan sifat-sifat yang sempurna seperti apa? Taubat, takwa, istiqomah, tulus, ikhlas, zuhud. Ya, zuhud itu nggak cinta dunia. Nggak cinta dunia bukan berarti dia nggak punya dunia, bukan berarti dia pengen miskin gitu, nggak cinta dunia tuh maksudnya ya udah dia mau punya harta nggak punya harta sama aja gitu loh. Zuhud, warok, tawakal ya. Warok itu kehati-hatian, ya, sifat kehati-hatian.
Ya kalau misalkan kita ada ragu, ini bisa haram, bisa halal, tinggalin. Ya. Tawakal, ridho, taslim, berserah diri maksudnya. Wal adab, mahabbah, cinta, zikir, ingat sama Allah. Wal muraqabah, dan merasa diawasi. Setiap kita jalan kemana-mana tuh kita ngerasa diawasi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Falisufiya bidalika al-haddul aufar. Dia orang-orang sufi itu punya apa ya? Punya bagian yang paling banyak. Masalah beginian nih, orang sufi itu paling banyak. Minal wiratatil anbiya, daripada warisan para nabi. Maksudnya dari ilmunya. Fil ilmi wal amal, dari segi ilmu dan juga amalnya. Orang-orang sufi itu punya ini. Maksudnya yang dipelajarin di dalam ilmu tasawuf ya ini, gitu loh. Qad rafadul athama wal uyuba, di dalam syair sebut ya. Qad rafadul athama wal uyuba wa tahharul abdana wal quluba. Sungguh mereka itu telah apa? Menolak dosa dan juga keburukan, dan juga membersihkan badan mereka dan juga hati mereka, orang-orang sufi. Wa balaghu haqiqatal iman, sehingga mereka sampai kepada hakikat iman. Wa tahaju manahijil ihsan, dan mereka menempuh jalan-jalan ihsan gitu. Ya makanya kita bilang dalam agama itu, dalam hadis Jibril sebut apa? Yang pertama kan dia datang nanya apa? Islam, iman. Terus habis itu ihsan, ya. Ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Apabila kamu tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Fat tasawuf, maka tasawuf, ya penjelasan ilmunya nih, huwal ladzi tamma bihadzal janibil qalbi, dia yang memperhatikan aspek hati ini, ya. Memperhatikan aspek hati bil idhafati ila ma yuqabiluhu minal ibadatil badaniyah wal maliyah, ya. Dan juga ditambah dengan apa yang sepadan, yaitu dengan ibadah badan fisik, ya, dan juga harta, ya. Warasamat tariqal amali alladhi yusilul muslima ila a'la darajatil kamalil imani wal qulubi, dan dia merumuskan, ilmu ini tuh merumuskan apa namanya jalan atau metode praktis kepada seorang muslim, yang bisa membuat seorang muslim tersebut itu sampai kepada derajat kesempurnaan iman dan juga akhlak yang paling tinggi gitu loh. Walaisa kama yadhunnu ba'dun nas, bukan kayak yang diucapin sebagian orang nih. Ini kita bahas. Jadi tasawuf itu apa? Ya tasawuf itu ini. Gimana caranya kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ilmunya menghiasi hati dengan ilmu apa? Dengan sifat-sifat yang baik, menghilangkan sifat-sifat yang tercela. Ya ini tasawuf. Bukan sebagaimana yang diucapin sebagian orang, ya. Di sini sebutin apa ya? Mana tadi? Nah, walaisa kama yadhunnu ba'dun nas, bukan sebagaimana yang dikatakan orang, qira'at aurat wa khilaq adkar fahasib. Ya kayak tasawuf itu ya ilmu ini apa namanya? Banyakin zikir, baca-baca zikir, atau majelis-majelis zikir kayak begini. Ini bukan itu tasawuf intinya. Ya kalau misalkan ada orang yang bilang, "Oh, saya nggak mau maulid tuh haram," gitu misalnya. Dia bilang gitu misalnya. Seandainya, apakah dia dikatakan bukan orang sufi? Bisa jadi dia sufi gitu loh. Bisa jadi sufi, tapi mengharamkan maulid bisa aja gitu. Beda lo sama Wahabi loh. Kita nggak bilang ini. Apa namanya, orang taunya dia Wahabi atau enggak itu dari akidahnya, ya. Wahabi nggak suka sama tasawuf, ya, tapi dia juga pakai ngomongnya apa? Ngomongnya dia belajar ilmu ini, apa namanya, ilmu akhlak, ilmu suluk, sama aja lu juga belajar gitu. Cuman ya Allah, ya penting jangan sampai kita ada rasa benci sama mereka tuh, jangan deh. Biarin aja mereka yang benci sama kita, ya biarin aja, ya gitu. Cuman kita belajar dalam ilmu tasawuf, ya kita nggak boleh kita kotorin hati kita dengan hal-hal yang begitu, ya. Kita apa namanya, kita jelasin aja apa kebatilannya mereka, ya, tapi tidak perlu sampai kita membenci, ya. Muamalah tetap muamalah, maksudnya tetap kita berinteraksi sosial, kita tetap menjaga hubungan kepada mereka, ya. Falakat ghaba an adhan katsirin, ya, sungguh telah apa namanya
hilang daripada banyak orang, ya, daripada pikiran orang. Anak tasawuf manhaj amali kamil. Jadi tasawuf itu manhaj manhaj praktek yang sempurna gitu, maksudnya lengkap gitu, ya. Jadi bukan cuman zikir itu yang termasuk, iya termasuk. Majelis zikir itu termasuk gitu, tapi itu sebagian kecil. Tasawuf itu manhaj sempurna, semuanya ada, dibahas itu. Penyakit-penyakit hati semua dibahas. Yang zohir juga dibahas. Kalau kita belajar tasawuf itu ada 7 anggota, maksiat 7 anggota tubuh, maksiat mata, maksiat telinga apa aja, maksiat mulut apa aja, lo bahas semua. Termasuk maksiat hati dibahas. Gimana cara menghindarinya? Bahas. Yuhaqqiqu inqilab al-insan min syakhsiyatin munharifatin ila syakhsiyatin muslimatin mithaliyatin mutakamilah, ya, yang mana dia itu mampu untuk merubah orang yang awalnya tadi itu jadi orangnya nyimpang, ya, menyimpang. Bisa jadi apa? Dengan ilmu ini seseorang itu bisa menjadi karakter muslim yang ideal, yang sempurna, ya, dengan ilmu ini. Wadzalika min nahiyatil iman al-imaniyah as-salimah, yaitu daripada aspek iman yang sehat, wal ibadatul khalisah, dan juga ibadah yang ikhlas, wal muamalatus sahihah al-hasanah, dan juga muamalah ini juga interaksi sosial kepada orang lain dengan interaksi yang baik, pergaulan yang baik, yang benar gitu loh. Jadi jangan bilang tasawuf, kalau orang belajar tasawuf hati doang, terus gimana ngobrol sama orang nggak dibahas. Kita bicara adab-adab makan, sama ada adab-adab makan bersama itu juga dibahas kan gitu. Gimana caranya kita makan sendiri, adabnya apa aja, sunnahnya bagaimana, ya kan? Nanti kita juga bahas tentang adab-adab gimana kita ketika makan bersama orang, gitu. Bagaimana adab kita seorang murid kepada guru, gimana adabnya guru kepada murid, bahas juga. Lengkap semua, ya. Wal akhlaqul fadilah, ya, semua juga akhlak yang mulia. Pamin huna, jadi dari sini, ya, kita semua bahas ini panjang lebar, ya, kelihatan, ya, apa pentingnya tasawuf dan juga faedahnya, ya. Wa yatajalla lana biwuduh, dan juga jelas annahu ruhul Islam wa qalbuhun nabid, ya, bahwa tasawuf itu, ya, bisa dikatakan rohnya Islam dan juga hatinya atau jantung yang berdetak gitu. Bahasanya kayak begitu. Jadi itu intinya tasawuf. Intinya Islam. Tasawuf itu intinya Islam. Idh laisa hadzal din amalan zahiriyatan wa umuran syakliyatan fahasib. Karena agama itu bukan sekedar amalan zahir aja atau perkara-perkara yang formalitas gitu, bukan. La ruha fiha wala haya, yang enggak ada rohnya, enggak ada kehidupannya, enggak, ya. Wa ma wasala al-muslimuna ila hadha ad-darki min al-inhitati wad-dha'fi illa hina faqadu ruhal islami wa jawharihi wa lam yabqa fihim illa syabahahu wa madhahiruhu. Wa lam yabqa fihim illa syabahuhu wa madhahiruhu. Jadi tidaklah sampai sekarang, jadi kita bicara gini. Jadi sekarang nih orang-orang Islam, Muslim, ya, nggak bakal sampai kepada titik terendah seperti ini, ya, nggak bakal sampai titik terendah seperti ini, ya, kemerosotan, kelemahan Islam, kecuali karena apa? Karena roh Islamnya udah hilang rohnya, hilang Allahumma sholli ala Muhammad, esensi daripada agama tersebut, dan tidak tersisa kecuali apa? Sisa bayangannya atau zohirnya aja. Orang sholat ya udah cuma sekedar melakukan kewajiban, ya. Orang beribadah cuma karena wajib. Kalau nggak ibadah nanti kadang-kadang bukan karena Allah, karena takut sama gurunya, karena takut sama orang tuanya. Ini kalau nggak sholat nanti apa kata orang, nggak sholat apa kata istri, nggak sholat apa kata, ya. Lihada naral ulama al-amilin, maka dari itu kita melihat para ulama yang beramal dengan ilmunya, wal mursyidin al-ghayyurin, dan para mursyid, para guru-guru mursyid yang mereka itu semangat, yang swafunan nas, dia itu menasehatkan orang-orang,
Untuk apa? Bidukul masuk ya, untuk masuk bersama orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Nah, waltizam sohbatihim, dan juga konsisten untuk duduk bersama mereka. Kenapa? Kayak jema'u baina jismil islami wa ruhi, agar kita itu bisa apa? Menyatukan jasadnya Islam dan juga rohnya gitu. Jadi bukan cuman zahirnya aja. Waliyatadawwaqu ma'anis sofa al-qalbi wa sumuil qulubi, dan juga untuk kita merasakan makna daripada apa? Bersihnya hati dan juga keluhurannya akhlak ya. Waliyatahaqqaqu bita'arrufi 'ala Allah taala al-ma'rifatal yaqiniyah, dan agar seseorang itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Pengetahuan atau keyakinan yang mantap gitu loh. Fayatahallau, sehingga seorang itu menghiasi diri, sehingga mereka itu menghiasi diri bihubbihi, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa muraqabatihi, dan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, wa dawami dzikrihi, dan juga selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun selalu. Qala Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, ba'da an ikhtabara tariqat tasawuf, setelah dia menguji. Jadi Imam Ghazali ini Hujjatul Islam. Sebelumnya Imam Ghazali itu sampai dijuluki Hujjatul Islam karena dia apa? Yang selalu membela agama Islam ya. Beliau itu sampai punya kitab, ada seperti contohnya Tahafatul Falasifah, yaitu kitab yang membantah orang-orang filsafat. Ya, dengan filsafat, dengan ilmu akal, beliau itu ahli dalam hal itu, argumentasi segala macam ya. Makanya dijuluki dengan Hujjatul Islam. Beliau itu berbicara ini setelah apa? Nguji ilmu tasawuf, tariqah tasawuf gitu loh. Wala masanata ijahu wa daqa thamaratihi, dan juga sudah melihat apa namanya? Hasilnya daripada ilmu tasawuf ini, dan juga merasakan daripada apa? Buahnya daripada ilmu tasawuf. Beliau katakan apa? Ad-dukhul ma'as sufiyah fardhu ain. Ini sampai begini bahasanya ya. Masuk bersama orang-orang sufi itu fardhu ain. Itu kata Imam Ghazali ya. Idla yakhlu ahadun min aibin illa al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Alasannya kenapa? Ya karena enggak ada orang yang sempurna kecuali nabi. Enggak ada orang yang enggak punya aib sama sekali, enggak punya kotoran hati, itu enggak ada kecuali para nabi gitu. Makanya kita wajib untuk mempelajari itu. Gimana caranya betul-betul mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan maksiat. Waqala Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Ini dikit lagi, tapi ini penting nih. Ini penting, bagian penting banget nih perkataannya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Man lam yataghalghal fi ilmina hadza, barang siapa orang yang tidak mendalami ilmu ini ya. Ini tolong resapin banget. Ya, biar kita lebih serius lagi belajar ilmu tasawuf tuh, biar lebih serius ya. Malam yataghalghal fi ilmina hada, barang siapa orang yang enggak mau mendalami ilmu kita, mata misran alal kabair wa huwa la yashur, dia bakal mati dalam keadaan terus-menerus mengerjakan dosa besar tapi dia enggak ngerasa. Dia enggak ngerasa ngelakuin dosa besar. Ya gimana mau ngerasa? Penyakit hati. Dia enggak mau belajar. Penyakit hatinya dia enggak tahu. Akhirnya ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, hatinya kotor, penuh dengan kesombongan. Padahal tadi di dalam hadis bilang apa? La yadkhulul jannah, enggak bakal masuk surga. Sedangkan orang tersebut di dalam hatinya masih ada darah sebesar biji sawi dan kesombongan. Gitu. Ya. Wa fi hadzal qaul yaqul Ibnu Allan As-Siddiqi, dan mengenai perkataan ini tadi itu Ibn Allan mengatakan As-Siddiqi, walaqad sadaqa fi maqala yakni Abu Hasan Asy-Syadzili, sungguh benar apa yang dikatakan Abu Hasan Asy-Syadzili tadi. Fa ayyu syakhsin ya akhi yasumu wa la ya'jab bi shaumihi wa ayyu syakhsin yusalli wa la ya'jabu bi salatihi wa hakadha sa'irut ta'at. Ya. Jadi benar perkataan Abu Hasan Asy-Syadzili tadi. Dia bisa mati dia enggak sadar dia punya kabair. Kenapa? Ya siapa sih orang yang sholat tapi dia itu nggak takjub sama sholatnya, puasa nggak takjub sama puasanya, dan juga ibadah-ibadah yang lain ya. Kalau orang nggak ngerti masalah ini, ya udah dia merasa takjub sama ibadahnya sendiri. Tapi karena kita tahu, ya makanya itu buang rasa ujub tadi.
Ya, makanya itu penting. Walamma kana hadha tariq su'ubal masalik 'ala nufusin naqisah fa'ala al-insani ay yajtazahu bi'azmin wa sabrin wa mujahadatin hatta yunqida nafsahu min bu'dillahi wa ghadabihi. Maka karena jalan ini tuh sulit untuk ditempuh ya, orang mau serius ya itu sulit ya, untuk orang-orang yang hatinya tuh, jiwanya tuh masih belum sempurna itu sulit gitu ya. Ya, oh kita masih punya penyakit hati ini, masih punya penyakit ini, berusaha untuk bersihin ya. Fa'alal insan, maka seorang manusia itu harus apa? Ayajtazahu bi'azmin, harus melewatinya dengan tekad kuat ya, harus serius, wasobrin, dan juga sabar, kesungguhan, mujahadah ya, sehingga dia itu bisa menyelamatkan dirinya daripada jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyelamatkan dirinya daripada marahnya Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir perkataan Fudail bin Iyad, qala Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, alaika bi tariqil haq ya, ikutilah jalan kebenaran, wala tastauhish li qillatis salikin, dan jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang-orang yang serius dalam menjalani tasawuf tersebut. Wa iyyaka, dan jauhilah thariqal batil, jalan kebatilan. Wala taghtar bi kathratil halikin, dan jangan terperdaya dengan banyak orang yang binasa. Ya, maksudnya gini, antum banyak teman ya, teman-temannya pada banyak yang suka maksiat, banyak yang pergi ke sini, banyak yang ngajak ente pergi kemana-kemana ya. Ente jangan terperdaya sama itu ya, karena mereka itu nggak peduli sama ente nanti di akhirat gitu loh. Wa kullama stauhashta min tafarrudika fanzur ila rafiqis sabiq. Kalau setiap kali kamu itu merasa kesepian karena ente sendiri nih yang berusaha ya, maka lihatlah para pendahulu kalian ya, sebagai contoh. Wahris 'alal lihaqi bihim, dan berusahalah untuk menjemput mereka, menyusul mereka. Wa ghutattar an siwahum, dan tutup mata daripada yang lainnya ya, daripada orang-orang lain, orang-orang nikmatin dunia, orang-orang nikmatin maksiatnya mereka, biarin, tutup mata kita ya. Wa innahum lan yaghnu anka minallahi ta'ala syai'an. Karena apa? Ya karena mereka itu teman-teman ente ya. Kalau mereka itu maksiat ya, ngajak-ngajak ente, nanti di akhirat mereka nggak bakal mau membela ente gitu. Jadi nggak usah terperdaya sama mereka gitu. Mereka nggak bakal bela ente nanti di akhirat. Jangankan teman, keluarga, orang terdekat, istri, anak ya, pengen sesuatu yang Allah itu nggak ridho, jangan gitu loh. Hati-hati, perhatikan keluarganya itu semua, tanggung jawab. Orang-orang terdekat tanggung jawab. Masih ada yang belum pakai hijab, suruh pakai hijab, pakai kerudung. Jangan sampai keluar rumah kelihatan orang yang bukan mahram itu, kelihatan auratnya, jangan sampai ya. Hati-hati ya. Karena mereka nanti di akhirat dia bakal nuntut. Karena Karena kita laki-laki itu kita yang pemimpinnya gitu loh. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dalam hadis ya. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban daripada pimpinan kalian, apa yang kalian pimpin tadi. Kita punya istri, kita punya anak, itu tanggung jawab ya. Kita cintai mereka karena perintah Islam. Kita menunaikan hak-hak mereka karena perintah Islam, bukan karena cinta. Kalau karena cintanya hilang, udah kita nggak menunaikan hak mereka, enggak. Karena Allah suruh kita begitu, karena syariat suruh kita begitu. Makanya hati-hati, jangan sampai dari keluarga kita itu ada yang melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum lan yaghmu'anka wa idza sahu bika fi tariq sayrika, apabila mereka itu meneriaki kalian, manggil kalian ya di tengah jalan kita ini, fala taltafit ilaihim fa innaka matal tafatta ilaihim akhuduka wa aqu. Ya, jangan nengok kalau misalkan ada yang manggil ente di jalan, ayo tuh
kita ke sana kemana gitu, diajak ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang nggak benar, diajak melakukan sesuatu yang nggak benar, ya jangan nengok. Karena apa? Setiap kita menengok kepada mereka, mereka itu bakal mencela kita, lu sok suci lu, lu nggak usah nengok gitu. Dan juga dia juga bakal menghambat daripada jalannya kita gitu ya. Jadi intinya dari sini ya, dari bab yang kita bahas ini sangat jelas ya pentingnya ilmu tasawuf itu. Jadi penyakit hati itu nggak ketahuan. Penyakit hati itu intinya tuh begitu. Penyakit hati itu nggak ketahuan. Padahal penyakit hati itu termasuk daripada kabair, dosa besar ya. Tobatnya itu perlu tobat khusus gitu loh, tersendiri untuk penyakit hati ini gitu loh. Jadi perlu kita untuk belajar. Jangan kita merasa sombong, nggak butuh sama ilmu ini ya. Karena kalau kita nggak mau dengar, ya yang salah siapa? Ya kitanya yang nggak mau dengar, kitanya yang nggak mau belajar. Ulamanya ada, orang yang ngajarin ini juga ada ya. Habis itu kita bilangnya, anak nggak tahu ilmunya, nggak masalah, anak dimaafin. Orang anak nggak, hati-hati gitu. Sempet dulu awal anak datang tuh kan ada perkataan bilang, oh ente jangan sampai nanya, soalnya nanti kalau ente nanya nanti ente jadi wajib ngelakuin ini, itu jadi tanggung jawab ente. Enggak ada utur. Ente ada ulama di dekat ente, ada orang-orang yang bisa ditanya di dekat ente. Tanya gitu loh, jangan sampai nggak nanya. Kecuali kalau ente tinggalnya di hutan, tinggalnya di tempat yang nggak ada ulama sama sekali gitu loh. Mau nanya juga nggak bisa, ya wajar gitu loh, nggak tahu ilmunya. Sekarang kita di dekat kita ada ulama, tanya gitu loh. Ulama tahu dia jawab, nggak tahu ya udah. Ya, kita bisa cari lagi nggak ada masalah gitu loh. Jadi nggak ada masalah ilmu itu tergantung kita nanya atau nggak nanya. Kalau kita nggak tahu ya udah deh, nggak masalah. Enggak, ya hati-hati. Insya Allah ini aja, ya mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa manfaat ya. Ini insya Allah ini mukadimahnya, permulaannya untuk pengantarnya daripada ilmu tasawuf ini udah kita bahas. Nanti ke depan kita bahas lebih, insya Allah lebih mendetail lagi. Ya, ini buku ini bukan kitab tasawuf. Ini bukan kitab tasawuf. Ini kitab membela manhaj tasawuf. Ya, karangan Sayyid Abdul Qadir Isa. Ya. Insya Allah manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا منان يا قديم الاحسان فهل وجود عمل مثلنا بالغفران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا سبحاني مثلنا بنوراني بالولي كتب رباني جابر القدير الجلالي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى
سبحان ربك رب العزة عما يصفون